Luar biasa, haleluya. Senang sekali boleh berjumpa saudara pada hari ini di rumah Tuhan. Kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berjudul pertanyaan saudara. Saya ingin bertanya dengan saudara, apakah semua orang diciptakan sama? Betul saudara? Apakah semua orang diciptakan sama? Hah? Kita diciptakan serupa, segambaran dengan Allah. Amin. Berarti kita sama. Ada satu cerita, suatu sekolah minggu saudara ya. Sekolah minggu sama. Pertanyaan, apakah kita diciptakan dengan, semua orang diciptakan sama di hadapan Tuhan? Iya, ada yang bilang, sama, kita satu gambaran di dalam Tuhan, satu citra, satu rupa di dalam Tuhan. Ada satu anak mikir gitu ya. Dia mikir, enggak, kita enggak sama. Sekarang kita sama di ruang ini, kita beda sama Adam dan Hawa. Gurunya bingung. Bedanya apa? Beda Bu Guru, dia bilang. Adam dan Hawa nggak ada pusar. Betul ya? Ada pusar nggak dia? Karena tidak dilahirkan, mereka diciptakan. Betul saudara ya, kita dilahirkan. Saudara sekalian, tetapi apakah semua orang diciptakan sama? Firman Tuhan di dalam Kejadian 1, 26-27 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ada berapa jenis manusia di sini? Laki-laki dan hanya 2 ya, nggak ada 3. Saudara sekalian, ada sering mengatakan, yang terakhir belum tentu nggak penting. Ya, kadang-kadang kita menyimpan sesuatu makanan yang enak tuh yang kita simpan terakhir ya. Saudara ingat penciptaan, proses penciptaan selama 6 hari, 5 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, binatang di udara, di laut, yang melata. Tuhan menciptakan dengan apa? Sabdanya. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Tuhan menciptakan seisi bumi dengan sabdanya. Ketika hari ke-6, ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah tidak memakai kuasa penciptaan dengan sabdanya. Dia menciptakan manusia dengan tangannya. Dikatakan tadi, di dalam ayat tadi mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan menciptakan dengan tangannya kita semuanya. Dia tidak bersabda. Amin. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan mengatakan semuanya baik. Ketika dia menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik. Amin saudara. Jadi saudara spesial apa enggak? Di antara ciptaan. Saudara lebih spesial dari monyet? Tentu. Bedanya apa? Karena saudara diciptakan serupa, segambaran, secitra dengan Allah. Amin. Poin pertama, kita diciptakan menurut gambar Allah. Saudara lihat kiri kanan. Mungkin ada yang saudara tidak suka, tetap dia serupa dengan Allah. Betul? Mungkin saudara tidak suka, sudah lama dia diciptakan seturut gambar Allah. Amin saudara. Kata gambar atau rupa di sini bisa dikaitkan dengan kata refleksi. Saudara sering refleksi di rumah? Bercermin maksudnya, sering kan? Setiap jam mungkin ya. Ya. Kata serupa gambar dengan Allah itu refleksi. Ketika saudara melihat muka saudara di air yang tenang, itu refleksi. Jadi saudara diciptakan serupa, segambar dengan Allah, seperti Allah. Saudara, ketika manusia diciptakan sebagai serupa dengan Allah, itu berbicara tentang kehidupan roh. Setiap kita punya roh. Amin, karena Allah roh adanya. Kita punya intelektual. Ya, itu yang membedakan kita sungguh amat baik, berbeda dengan binatang. Kita punya moral. Binatang yang paling hebat pun, simpanse, monyet, apapun yang paling pintar gitu ya, dia tidak punya roh, dia tidak punya intelektual seperti manusia. Dia tidak punya moral.
Karena saudara diciptakan serupa dengan gambar Allah. Amin. Manusia adalah klimaks, puncak dari proses penciptaan Allah. Kita diberikan mandat. Tadi dikatakan firman Tuhan mengatakan kita dikasih kuasa dan wewenang. Betul? Adam dikasih kuasa dan wewenang karena kita sangat-sangat spesial dan khusus. Kita diciptakan seturut gambar Allah. Amin. Ketika raja dengan otoritas yang menciptakan seturut gambar raja, dia memberikan otoritas raja kepada manusia untuk mengawasi, untuk mengurusi bumi ini. Walaupun sekarang manusia memakai otoritas dari Tuhan untuk merusak bumi. Ya. Tetapi ingat, kita semua dikasih mandat oleh Allah pencipta, sang raja untuk memelihara bumi ini. Amin. Kalau kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah, berarti kita setara, sederajat, dan kita sama. Amin. Katakan kiri kanan, tadi saudara lihat, sekarang katakan, kamu diciptakan segambar dengan Allah. Oke, saudara perhatikan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan ras. Tidak ada Jawa, tidak ada Poso, tidak ada Manado, tidak ada Cina, betul? Hanya diciptakan Adam. Adam berarti manusia. Perhatikan saudara ya, karena kita diciptakan seturut gambar Allah, kita harus bisa memandang setiap orang itu setara, sederajat. Amin. Sehingga kita bisa memberikan penghormatan, martabat bagi orang-orang yang dikatakan dan kita percaya seturut segambaran dengan Allah. Saudara, sekarang banyak sekali yang saudara mengerti istilah rasis, ya kan? Oh, dia orangnya rasis, ya kan? Saudara, kalau kita sebagai umat Tuhan, kita rasis, kita menyangkal orang yang kita rasiskan itu, berarti mereka bukan diciptakan segambar dengan Allah. Betul, saudara? Masuk akal? Kalau kita rasis pada seseorang satu suku, oh dia sukunya begini-begini, ya kan? Berarti kita tidak mengakui bahwa mereka diciptakan seturut gambar Allah. Berarti kita pikir, oh dia diciptakan seturut gambar apalah yang lain. Betul saudara? Ketika kita mengatakan monyet lo, nah itu rasis. Tidak hanya saudara rasis tidak menganggap mereka manusia, tapi saudara menghina penciptanya. Betul saudara ya? Jadi ketika Adam diciptakan tidak ada ras, Adam bukan orang Mesir, bukan orang Yahudi pada saat itu, bukan orang Yunani, hanya Adam, manusia. Jadi kita harus tahu bahwa kita diciptakan sama satu sama lain. Mungkin sekarang berkembang menjadi banyak ras, suku dan bangsa dan bahasa, tetapi semua diciptakan menurut gambar Allah yang sama. Amin? Nah, kalau kita aplikasikan dalam gereja, kita bisa melihat minggu lalu kita belajar bagaimana kita harus bisa melayani setiap orang, justru yang lemah justru kita layani, betul? Ya kan? Jadi kita harus saudara melihat setiap orang, bahkan di dalam gereja ini bahwa Tuhan menciptakan kita seturut segambaran dengan Allah. Amin. Tetapi saudara ketika Adam jatuh dalam dosa menodai gambar Allah dalam diri manusia. Betul? Dosa Adam, dosa kejatuhan di Taman Eden menodai citra Allah, gambaran Allah dalam setiap manusia. Saudara tahu bahwa Allah menciptakan manusia secara sempurna. Adam itu sempurna sebelum jatuh dalam dosa. Adam itu dimaksudkan untuk memiliki kehidupan kekal bersama Allah di Taman Eden. Ketika Adam jatuh dalam dosa, apa yang hilang? Banyak hal yang hilang. Manusia menjadi terlahir sebagai pendosa, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Saudara tahu bahwa Adam tiap sore ketika hari sudah sejuk, Allah datang dan mereka berjalan bersama-sama, curhat-curhatan. Hadirat Allah ada, hubungan mereka setiap hari, setiap waktu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, hubungan itu putus. Citra Allah dalam manusia ternodai. Masih citra dalam seluruh gambar Allah, tetapi sudah menjadi ternoda, saudara. Dan ketika Adam melahirkan anak putranya pertama, citra Allah sudah menjadi tidak sempurna. Dan seterusnya sampai kita
ketika kita terlahir, semua orang terlahir sebagai orang berdosa. Bukan mereka melakukan dosa, tetapi mereka dilahirkan karena dosa daripada Adam. Setiap orang lahir berdosa, pendosa. Bukan mereka melakukan dosa. Tetapi ketika Yesus datang, proses penciptaan, manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan punya rencana, saudara. Tuhan sudah tahu akan ada kejatuhan, citranya menjadi tidak sempurna. Tuhan sudah menyediakan proses penembusan. Ketika Yesus datang kedua kali, Dia ingin mengubahkan setiap kita yang percaya kepada Dia kembali kepada citra Allah. Makanya saudara dan saya disebut ciptaan baru. Ciptaan manusia yang pertama sudah terjadi, gambar Allah rusak. Sekarang kita yang percaya. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, gambar Allah dalam saudara masih ternodai. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus, saudara menjadi ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru. Di dalam Kolose 1:15 dikatakan, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus adalah gambar Allah. Jadi Yesus datang ke bumi supaya kita bisa melihat Allah kembali. Supaya kita boleh dipulihkan citra Allah dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam Ibrani 1:3 mengatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ketika kita disucikan dosa kita bertobat, kita menerima Tuhan Yesus, kita memiliki citra Allah itu disempurnakan kembali. Amin. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan kita harus melakukan apa yang dilakukan Yesus. Betul? Sebagai anak Allah, sebagai anak manusia yang sudah dipulihkan citra Allah, kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Amin. Kita melihat gambar Allah melalui Yesus. Dan tidak hanya Yesus memperkenalkan karakter Tuhan kembali kepada kita yang sudah diselamatkan, tetapi Dia ingin menyatakan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Mulailah kita dengan hubungan yang baru dengan Tuhan. Sebagai anak Allah dengan Allah pencipta kita. Seperti halnya Adam, saudara. Setiap hari ada hadirat Allah sebagai ciptaan yang pertama. Ketika kita ciptaan baru, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Ada hadirat Tuhan tidak hanya setiap sore saja, saudara. Setiap saat ketika saudara berdosa sekalipun, Tuhan tetap ada di sana. Amin. Kalau saudara menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Amin, saudara. Itulah kita dipulihkan. Tidak hanya citra Allah dalam hidup kita, tetapi hadirat Allah, hubungan kita dipulihkan kembali. Boleh saudara memberikan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena saudara anak Allah sekarang, saudara bukan anak yatim lagi. Ada hubungan yang dipulihkan, ada citra baru yang diberikan ketika kita disebut menjadi ciptaan yang baru. Amin. Poin keempat, Yesus memulihkan gambar Allah dalam kita. Haleluya. Sampai selama-lamanya, sampai kita dijemput kembali ke surga. Amin. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung lagi. Tidak ada muka atau citra kita yang ternodai lagi karena Yesus sudah menyucikan saudara dan saya. Amin. Sekarang tidak hanya kita memiliki citra yang harus kita lindungi, saudara. Ingat, saudara, kita harus memiliki citra yang terpancar keluar. Amin. Tidak hanya kita melindungi citra yang sudah dipulihkan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus memancarkan citra itu, saudara. Sebagai orang percaya berjalan dalam iman, sebagai orang percaya berjalan dengan firman Tuhan. Amin. Hari lepas hari kita masuk dalam kebenaran dan disucikan dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah dipulihkan, saudara, betul? Seturut gambar Allah kembali. Ketika saudara melihat orang lain, orang yang masih di luar, orang dalam gereja yang melakukan kesalahan dan dosa, bagaimana reaksi saudara? Terutama saudara ketika melihat orang di luar. Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara merasa lebih suci? Ya, saudara sudah diselamatkan, dikuduskan. Posisi saudara dikuduskan. Saudara, kita harus tetap memegang bahwa ciptaan Allah semuanya
yang belum percaya sekalipun, mereka ada gambaran Allah walaupun masih ternoda. Disinilah saudara yang sudah memiliki citra Allah kembali, saudara harus memancarkan citra Kristus dalam kehidupan saudara kepada mereka. Amin. Saudara ingat Yesus ketika dia berhadapan dengan orang Samaria? Saudara tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi tidak berteman, tidak ngomong, tidak boleh ngumpul, tidak boleh fellowship. So bayangkan Yesus tumbuh dewasa dengan budaya kebencian kepada orang Samaria. Tidak ada sama sekali hubungan dengan orang Samaria. Tetapi ketika Yesus melayani, dia sengaja. Saudara tahu dia harus menuju ke Tiberias, tetapi dia muter saudara. Sengaja dia muter sampai bertemu dengan wanita di sumur itu yang adalah orang Samaria. Tuhan Yesus memberikan teladan saudara. Walaupun perang desa di Indonesia suka perang desa ya. Satu desa nggak cocok dengan desa ini, musuh turun-temurun. Ya, seperti orang Yahudi dan orang Samaria. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa semua orang sama adanya di hadapan Tuhan. Amin. Gambar Allah tercipta di dalam semua orang, semua manusia, walaupun mereka ternoda. Sekarang saudara, kalau kita melihat orang yang tidak seiman dengan kita, orang bahkan memusuhi kita, menganiaya umat Kristen, apa yang saudara lakukan? Kebencian. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa mereka diciptakan sama. Dulunya sama, semuanya mengarah kepada Adam, tidak ada ras. Daripada kita memusuhi, membenci mereka, nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Doakan mereka. Jangan kita karena keadaan dunia, perbedaan budaya, perbedaan suku dan bangsa, kita menjadi seperti lebih superior, sebagai suku yang lebih superior. Sebagai gereja Tuhan kita sudah diselamatkan. Kita berjalan nggak di atas tanah lagi, kita lebih hebat. Saudara, Allah di surga melihat ke bawah manusia, hanya 3 macam manusia. Gerejanya, orang Yahudi yang masih punya perjanjian dengan dia, dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia mengasihi semua manusia. Saudara, pancarkan citra Allah, citra Kristus dalam kehidupan saudara kepada semua orang. Amin. Saya percaya kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan ketika saudara mengerti kasih Allah untuk kita memberikan belas kasihan. Yesus memberikan belas kasihan kepada wanita Samaria. Ingat ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang dianiaya, lewatlah orang Lewi, lewatlah pendeta, imam, lewatlah orang Samaria. Orang Samaria justru menolong orang Yahudi yang terluka dalam perumpamaan itu. Yesus ingin kita tidak rasis, saudara. Ada yang rasis di sini? Kalau saudara rasis sekali, saudara tidak mengakui ciptaan Tuhan, citra Allah dalam kehidupan orang itu. Amin. Tuhan tidak rasis. Tuhan tidak menciptakan ras. Tuhan menciptakan manusia. Amin, saudara. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan hanya singkat saja untuk kita merenungkan hari ini. Kalau saudara pernah dikasih kesempatan kedua, ya, Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi saudara. Alangkah baik kita juga memberikan kesempatan bagi orang yang mungkin bersalah kepada kita, berdosa di hadapan Tuhan. Mereka berhak untuk menerima kesempatan kedua untuk bertobat, untuk dikasihi. Amin, saudara. Saudara harus bisa memancarkan citra Allah yang sudah dipulihkan dalam kehidupan saudara oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Kita diciptakan semua sama di hadapan Tuhan. Makanya kita harus bisa melihat setiap manusia ciptaan Allah setara, sederajat, dan kita percaya Tuhan akan memulihkan bangsa-bangsa. Amin. Di dalam kitab Wahyu 7 ayat 9 mengatakan, Yohanes mengatakan, aku melihat banyak sekali orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa menyembah di tata Allah. Amin. Segala suku, bangsa, dan bahasa menyembah di tata Allah. Amin. Allah ingin menyelamatkan segala suku, bangsa, dan bahasa. Mulai dengan sikap kita, tingkah laku kita untuk mencerminkan citra Allah dimanapun saudara berada. Amin. Agar semua suku dan bangsa dan bahasa akan berkumpul di hadapan Tuhan suatu hari. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah.
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah